pada pembahasan soal matematika dasar 2 atau kalkulus 2 ya. Jadi kali ini kita akan bahas subtopik 12.7. Jadi di sini subtopiknya adalah tentang persamaan bidang singgung ya. Oke, jadi di sini kita punya suatu permukaan yang diwakilkan dengan persamaan ini ya. Dan di permukaan ini tentu saja pasti akan ada banyak sekali titik-titik gitu. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan suatu persamaan bidang singgung di titik tertentu di permukaan itu, yakni di titik 2,1,1 gitu. Jadi kalau misalnya ya kamu punya, anggaplah permukaannya seperti ini, gitu kan? Nah, ada nih titik di sini nih, titik P. Oke, mungkin saya titik P gitu kan. Nah, tugas kita adalah menentukan bidang singgung. Anggaplah bidang singgungnya seperti ini ya, yang melalui titik P ini gitu. Nah, persamaan umum bidang singgung adalah ya, oke, jadi suatu bidang singgung itu pasti punya suatu bidang ya, secara umum suatu bidang itu pasti punya vektor normal ya. Jadi ini adalah vektor normal. Maka persamaan bidang singgung itu bisa kita persamaan bidang bisa kita tentukan dengan cara vektor normal dikali dengan vektor di salah satu dikali dengan vektor yang berada di bidang tersebut gitu. Jadi ini vektor normalnya ke atas, lalu di sini ada vektor yang berada di bidang itu. Nah, vektor ini bisa kita wakilkan dengan ya, anggap saja titik ujung ini adalah x, y, z ya, dengan titik pangkalnya adalah di sini a, b, c. Maka vektor lainnya itu ya, itu adalah x kurang a, kemudian y dikurang b, dan z dikurang c. Nah, ini adalah vektor yang berada di suatu bidang. Nah, karena coba diperhatikan, vektor normal itu selalu tegak lurus dengan bidang ya, maka hasil kali titik keduanya ini akan sama dengan 0 seperti itu ya. Oke, nah di sini kan kita ini adalah persamaan bidang secara umum. Nah, untuk persamaan bidang singgung kita punya di sini vektor normalnya itu sama dengan vektor gradien ya dari si f itu sendiri. Nah, f ini siapa? Nah, jadi di sini kan di sini x kurang a ya, kurang b, z kurang c. Nah, sama dengan 0. Nah, pertanyaannya ini siapa? Vektor gradiennya siapa? Nah, di sini kita perlu ketahui dulu ya bahwa f x, y atau boleh z gitu ya, ini sama dengan k, atau si suatu fungsi f ini adalah fungsi eksplisit dalam bentuk x, dalam variabel x, y, dan z gitu. Nah, oke. Nah, untuk mencari vektor gradiennya ya silakan ditentukan aja ya, kalian pasti bisa ya untuk menentukan vektor gradien kalau diketahui fungsinya. Oke. Di sini kebetulan fungsinya itu selalu bernilai k ya, karena dia adalah persamaan di sini. Oke, ya sudah, sekarang kita tinggal tentukan dulu ya f-nya dulu. Kita punya persamaan x kuadrat tambah y kuadrat dikurang z kuadrat sama dengan 4. Oke, nah kita ubah dulu bentuknya menjadi suatu fungsi eksplisit f gitu. F x, y, z itu adalah x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang z kuadrat dikurang 4, dan ini sama dengan 0. Oke.
kita lanjutkan. Iya, kita lanjutkan lagi. Maka di sini kita punya f. Vektor gradiennya adalah dua x 2y min 2z. Nah, berhubung di sini itu yang kita gunakan adalah vektor gradien di titik A, B, C. Nah, dikali titikkan dengan vektor yang diperoleh dari ini, vektor posisi ini ya. Nah, ini. Oke, sekarang berarti vektor gradien di titik 2,1,1 adalah 4, 2, min 2. Oke, nah sekarang berarti persamaan bidang singgung adalah ini titik 2 ya. Vektor gradien di titik 2,1,1 dikali titik dengan x kurang. Nah, titiknya adalah A-nya adalah 2, B-nya adalah 1 dan C-nya adalah 1 sama dengan 0. Nah, ya udah, sekarang kita punya ya. Saya pindah ke sini ya. Berarti kita di sini punya 4, 2, min 2 dikali titik dengan x kurang 2, y kurang 1, z kurang 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah perkalian titik. Maka akan jadi 4x kurang 8 ditambah 2y dikurang 2 dikurang 2z ditambah 2 sama dengan 0. Maka ini akan sama dengan, ya ini bisa dibagi 2 semua ya, sehingga kita punya x ditambah y dikurang z sama dengan, nah semua yang berbentuk konstanta itu dipindahkan ke ruas kanan ya, lalu dibagi 2. Ini min 10 min 8 ya, berarti min 4 gitu. Oke, jadi di sini hal yang sangat krusial itu adalah f-nya ya, fungsi f-nya yang kalian ambil itu apa gitu. Nah, ini saya jadikan ini f-nya seperti ini, seperti ini. Oke. Nah, di sini coba perhatikan, ini permukaannya kan bentuknya seperti ini. Maka kalian jadikan dulu f, x, y, z gitu. Jadi ini adalah z dikurang akar x dikurang akar y sama dengan 0. Nah, baru nanti kalian bisa gunakan vektor gradien di titik 1,4,3 dikali titik dengan vektor yang diperoleh dari vektor ujung vektor posisi ya. Nah, kurang 1, y kurang 4, z kurang 3. Oke, jadi perhatikan titiknya ini. Kalau titiknya ini ada x, y, dan z, maka kalian jadikan dulu ini ke fx, y, z seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan maksimum minimum di video selanjutnya ya. Terima kasih.